Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sepak Bola Sydney pada Kamis, 20 Maret 2025, menjadi ujian berat bagi skuad Garuda yang kini ditangani oleh pelatih Patrick Kluivert. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia sebenarnya tampil dominan dalam penguasaan bola dengan 61% berbanding 39% milik Australia. Namun, efektivitas permainan Australia terbukti lebih tajam, dengan mereka mampu memaksimalkan setiap peluang yang didapat menjadi gol. 5 gol yang bersarang di gawang Indonesia, termasuk melalui eksekusi penalti serta situasi bola mati, menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pertahanan tim. Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang sebelumnya membangun fondasi tim, memberikan tanggapannya terhadap hasil ini. Ia menilai bahwa waktu latihan yang terbatas menjadi salah satu faktor utama yang membuat organisasi pertahanan Indonesia kurang solid. Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya pressing yang membuat Australia mampu menciptakan peluang dengan lebih mudah. Meskipun demikian, usaha para pemain Indonesia tetap mendapat apresiasi. Perjalanan dalam kualifikasi masih panjang, dan evaluasi akan menjadi kunci bagi tim untuk bangkit dalam laga-laga selanjutnya. Sejak menit awal, Timnas Indonesia mencoba untuk menguasai permainan dengan mengandalkan penguasaan bola yang tinggi. Strategi ini sempat memberikan harapan ketika Indonesia mampu mengancam gawang Australia melalui beberapa peluang dari Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Namun, Australia yang tampil lebih efektif langsung mencetak gol pada menit ke-12 melalui sundulan salah satu pemainnya setelah menerima umpan silang dari sisi kiri. Indonesia sempat merespons dengan permainan cepat dari lini tengah, tetapi kesulitan menembus pertahanan kokoh Australia. Gol kedua Australia lahir pada menit ke-28 melalui tendangan jarak jauh yang gagal diantisipasi oleh kiper Indonesia. Upaya Garuda Muda untuk memperkecil ketertinggalan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-35 ketika pemain depan Indonesia berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Australia. Memasuki babak kedua, permainan semakin ketat dengan Indonesia berusaha meningkatkan intensitas serangan. Namun, kelemahan dalam bertahan membuat Australia kembali mencetak gol pada menit ke-52 melalui skema bola mati. Tidak berselang lama, Australia menambah 2 gol lagi di menit ke-67 dan 78, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 5-1. Kekalahan ini menjadi tamparan bagi Timnas Indonesia, yang sebelumnya menunjukkan progres signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Analisis pasca pertandingan menunjukkan beberapa kelemahan utama yang perlu diperbaiki oleh tim pelatih, antara lain sistem pertahanan yang kurang solid, terutama dalam mengantisipasi bola mati, menjadi faktor utama yang menyebabkan kebobolan banyak gol. Meskipun mendominasi penguasaan bola, Indonesia kesulitan dalam menciptakan peluang berbahaya di depan gawang lawan. Dibandingkan dengan Australia, pemain Indonesia terlihat mengalami penurunan stamina di babak kedua, yang membuat mereka sulit menahan gempuran lawan. Patrick Kluivert dan tim pelatih memiliki tugas besar untuk membenahi kelemahan-kelemahan ini sebelum menghadapi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, kekalahan ini juga menjadi pengalaman berharga bagi para pemain untuk meningkatkan kemampuan mereka. Meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan, dukungan dari masyarakat tetap mengalir bagi Timnas Indonesia. Banyak pengamat sepak bola menilai bahwa perjalanan tim masih panjang, dan mereka masih memiliki peluang untuk bangkit. Ke depan, diharapkan para pemain bisa memanfaatkan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk meningkatkan performa di pertandingan berikutnya. Dengan jadwal pertandingan yang padat dan persaingan yang semakin ketat, Timnas Indonesia harus segera berbenah dan kembali fokus pada persiapan laga selanjutnya. Dengan kerja keras, disiplin, dan strategi yang tepat, diharapkan skuad Garuda bisa meraih hasil lebih baik di laga-laga mendatang.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai peluang timnas Indonesia mencapai putaran final Piala Dunia 2026 masih ada. Peluang tetap terbuka meski tim Garuda kalah 1-5 dari Australia pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Kekalahan membuat timnas Indonesia menghuni posisi kelima pada klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulis Erick melalui akun Instagram resminya. Erick pun mengaku akan tetap bekerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, ujar laki-laki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara tersebut. Dengan menyisakan 3 pertandingan lagi di putaran ketiga, secara matematis Indonesia memang masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, langkah tim Garuda akan sangat berat karena Indonesia memiliki koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sedangkan Australia yang menghuni posisi kedua, kini unggul 4 poin atas Indonesia. Indonesia perlu finish di posisi ketiga atau posisi keempat pada putaran ketiga, untuk dapat memelihara peluang lolos melalui jalur putaran keempat. Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 dari tuan rumah Australia di Sydney Football Stadium. Pada pertandingan tersebut, Indonesia sempat menciptakan peluang berbahaya di awal laga melalui sundulan Jai Izes. Bola masih bisa ditepis kiper Matteo Ryan. Tim Garuda juga mendapat hadiah penalti setelah Rafael Struijk dilanggar di kotak terlarang, tetapi Kevin Dix gagal menuntaskannya menjadi gol. Australia kemudian membuka keunggulan pada menit ke-17 melalui penalti Martin Boyle, sebelum Nishan Velupillay menggandakan skor 2 menit berselang. Jason Irvine memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-34 yang bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Indonesia berusaha mencari celah untuk memperkecil ketertinggalan, tetapi justru kembali kebobolan pada menit ke-61 melalui sundulan Louis Miller. Ula Romeni mencetak gol pada menit ke-78 usai menerima umpan dari Eliano Reinders. Namun Australia menutup laga dengan gol kelima yang dicetak Irvine pada menit ke-90. Indonesia masih memiliki beberapa pertandingan tersisa di grup C untuk memperbaiki posisi di klasemen. Tim asuhan Kluivert dituntut untuk segera bangkit agar tetap menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Yang terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.